Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik sekali ya. Hari ini ngeritik Anies Baswedan, Fahri Hamzah dihajar ramai-ramai warganet. Ya karena mungkin ya Partai Gelora hari ini saya prediksi kalau Pak Fahri Hamzah terus-menerus seperti ini ya nasibnya pasti seperti akan seperti Partai PSI begitu kan. Ini nyinyirin Anies Baswedan, Fahri Hamzah malah jadi bulan-bulanan. Dia bahagia lihat nasib KPK. Tetapi inilah demokrasi kita begitu kan. Ada yang mengkritik dan ada yang tidak. Tetapi walaupun Anies Baswedan dikritik seperti itu, sangat bahagia sekali karena tanpa sedikit pun tak gentar dengan kritikan Pak Fahri Hamzah itu begitu. Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat pedas sekali terhadap kritikan kepada Pak Fahri Hamzah ini seperti ini. Ini kritikannya ngeritik Anies Baswedan, Fahri Hamzah dihajar ramai-ramai warganet ini. Pansos saja ini. Mau nyari panggung yang harus kritik sosok yang mentereng, nggak mungkin lah Fahri Hamzah kritik PJ Gubernur DKI misalnya seperti pakai cara PSI Boljung. Awalnya saya simpati dengan keteguhan Pak Fahri Hamzah soal bagaimana menjadi negarawan sejati, membordir kritikan pedas pada pemerintah kalau salah dikatakan salah, sebaliknya. Tetapi kok jadi terbalik begitu ya, punya partai yang baru disahkan langsung sombong. Ya memang begitu dalam artian bahwa dia mentang-mentang sudah lolos di pemilu di 2024 begitu kan. Dia kan sudah mengkritik habis-habisan. Dia kan sudah punya pandangan sendiri dia mendukung siapa begitu. Tetapi kalau terus-menerus seperti ini maka kemudian Partai Gelora akan senasibnya akan sama dengan PSI begitu. Katanya yang dikritik itu pejabat, bukan mantan yang digaji. Gimana Fahri Hamzah ide dan gagasannya? Dia akan buka aib sendiri mengkritik terlalu keras. Lihatnya Bani pasti ada tahu begitu. Gelora akan tenggelam dengan sendirinya dan dia bukan apa-apa, bukan siapa-siapa begitu. Fahri Hamzah yang sudah diusir jadi politikus karena ngawur, karena lapar jadi jongosnya partikelir, asing dan oligarki ya. Yang penting dapat duit bukan ganjel perutnya. Apa ini ya? Warganet bukan buzzer. Kalau buzzer membantai Anies habis-habisan. Mendukung Pak Anies Baswedan ya harusnya biasa aja, nggak usah terlalu memuja. Layak halnya mendukung Pak Jokowi, setiap orang pasti ada kurang dan lebihnya. Toh Pak Anies Baswedan yang juga terlihat cari aman-aman dengan kejadian di Indonesia seperti mendatori vaksin atau yang lainnya. Ini banyak sekali yang mengkritik kepada Gelora atau kepada Pak Fahri Hamzah begitu kan. Tetapi inilah catatan demokrasi kita yang harus kita hormati. Perlu diingat juga begitu kan. Ini ada kemarahan dari publik atau netizen terhadap Partai Gelora saat ini begitu kan. Padahal Partai Gelora itu banyak pendukung Anies Baswedan. Saya kira seperti itu begitu kan. Coba lihat saja begitu kan. Dan kalau ini terjadi maka kemudian Partai Gelora akan tidak lolos nanti begitu kan. Belum apa-apa udah begitu, partainya pun belum tentu ada yang mau. Sebagai orang Sumbawa, sedikit pun saya tidak tertarik seperti sama Partai Gelora karena pendirinya seperti itu. Ini banyak sekali penjilat tuh kan berubah sifatnya untuk menjilat selagi dia masih butuh ini. Fahri, memang kamu benar-benar banget ya, sudah jadi politisi senior, jadi panutan dong, jangan suka menghasut ini. Tanpa disadari Fahri Hamzah, kritikannya terhadap Anies Baswedan hanya akan menjatuhkan nama baik partainya sendiri, Partai Gelora. Yang penting partainya lolos ikut pemilu 2024 biar masih punya tunggangan. Kalau enggak gitu, keleleran dia nggak punya tunggangan. Sono ambil sepedanya. Saya yakin Fahri Hamzah akan menjadi presiden dengan alat dukung Partai Gelora, tapi nanti dikala tahun 2099. Pedas sekali ya, dan nyeleket banget begitu kan. Aku udah stop ikutin akunnya, selama ini aku suka membaca mengikuti tweetnya, sekarang no. Ini banyak sekali yang mengkritik begitu. Padahal yang saya katakan tadi,
pendukung-pendukung Anies Baswedan, Gelora, yang masuk ke Gelora itulah kebanyakan pendukung Anies Baswedan begitu kan. Ini blunder sekali untuk Pak Fahri Hamzah begitu. Fahri Hamzah ini kayak orang kecewa berat ya, udah hampir gila. Ngapain cari-cari musuh dengan Pak Anies Baswedan? Apa yang merugikan Fahri Hamzah selama ini dengan Pak Anies Baswedan ya? Semua orang udah benci sama kau Fahri, kau Anies Baswedan kami kenal orang baik dan keturunannya ini. Haha, banyak yang hendak simpati dengan partainya, ternyata kelakuannya sangat uran. Kayak nggak pernah sekolah, yang akhirnya banyak yang sadar dan balik kanan. Lihat saja kalau diteruskan partainya akan nyungsep. Inilah dari netizen kritikan ya, tetapi ini bagian dari aspirasi yang harus kita dengarkan oleh Pak Fahri Hamzah sebenarnya. Kan kira-kira seperti itu begitu. Dan mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, ngeritik Anies Baswedan, Fahri Hamzah dihajar ramai-ramai warganet ini. Dikutip dari Keuangan News, pengamat kebijakan publik Gigin Pragianto keheranan dengan pernyataan Fahri Hamzah terkait dengan Anies Baswedan. Bagaimana tidak, mantan Menteri Pendidikan itu disarankan oleh Fahri untuk jangan sok merasa sudah menjadi calon presiden untuk Pilpres 2024. Menyoroti hal tersebut, Gigin lantas mempertanyakan mengapa Fahri Hamzah masih diberi panggung hingga saat ini. Heran, orang seperti ini dikasih panggung, ujar @Gigi Pradianto seperti dikutip dari suara.com. Tetapi menurut saya pribadi ya, kalau Pak Fahri ingin lolos partainya ya seharusnya merangkul begitu kata-katanya begitu kan, tidak mendukung siapa-siapa begitu kan. Tetapi walaupun hakikatnya dia mendukung Prabowo atau siapa, tetapi jangan mengatakan hal seperti itu sebenarnya kan begitu kan. Ia lantas menyebut bahwa pernyataan yang dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Gelora tersebut seperti orang melantur. Gigin bahkan belak-belakan mengungkapkan bahwa tampaknya Fahri Hamzah telah diberi pesan oleh seseorang untuk memojokkan Anies Baswedan. Ya bisa saja seperti itu. Omongannya seperti orang melantur kelihatannya karena sesuai pesannya, ujar Gigin. Cuitan ini pun menuai beragam komentar dari netizen. Dalam komentarnya tak sedikit netizen yang sepakat dengan pernyataan Gigin. Bahkan kata netizen, dia mengatakan, dulu saya sempat kagum dengan ide-ide dan desain besarnya. Setelah makan duren, beliau jadi lain. Mungkin beliaunya yang paling bahagia lihat kondisi KPK saat ini. Misinya tercapai sudah, imbuh netizen lainnya. Bukan pesanan tapi ambisi jadi capres, maka mati-matian bikin partai. Kagak tahu Anies yang punya partai yang didukung masyarakat jadinya gede sama Anies, ujar netizen. Politik belah bambu setelah diajak belah duren di Kota Medan, tambah netizen. Orang kecewa jadi asal nyanggol, komentar netizen lainnya. Artinya apa? Artinya selama ini kalau Pak Fahri Hamzah mengkritik Anies Baswedan, sebenarnya mengkritik saat menjadi gubernur Jakarta begitu kan. Ini kan tidak menjadi pejabat apa-apa, hanya menjadi calon presiden begitu. Menjadi calon presiden garangnya sudah seperti ini begitu. Bagaimana dengan yang lain begitu kan? Ya, kritikan-kritikan inilah yang kemudian muncul statement dari Pak Fahri Hamzah itu sendiri begitu kan. Dan saya yakin bahwa Partai Gelora itu banyak yang mendukung Anies Baswedan begitu. Bahkan ya dari dulu akibat kekecewaan dengan Prabowo mungkin masuk ke situ begitu kan. Dan pada akhirnya ya karena dicederai dengan seperti ini, omongannya mengkritik atau menyerang Anies Baswedan, ya pada akhirnya akan balik arah nantinya begitu kan. Ya buktikan saja nanti begitu. Nyinyirin Anies Baswedan, Fahri Hamzah malah jadi bulan-bulanan. Dia bahagia lihat nasib KPK ini. Dikutip dari Warta Ekonomi, pengamat kebijakan publik Gigin Pragianto keheranan dengan pernyataan Fahri Hamzah terkait dengan Anies Baswedan. Ya, artinya apa? Artinya selama ini apa yang dipertontonkan oleh Pak Fahri Hamzah itu berbalik dengan apa yang dilontarkan sejak 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu begitu. Yang begitu keras mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah, tetapi pada hakikatnya hari ini ya orang-orang yang kebalik begitu kan. Lah inilah yang kemudian ada apa dengan Pak Fahri Hamzah ini yang dipertanyakan publik begitu. Jangan-jangan demi kekuasaan partainya lolos terus kemudian berbalik arah kebijakan itu, akhirnya kritikan-kritikan keras Pak Fahri Hamzah melempem begitu kan. Tidak punya apa-apa begitu kan. Inilah yang kemudian sangat disesalkan sekali kepada Partai Gelora hari ini begitu kan. Karena memang pada hakikatnya Pak Fahri Hamzah dengan Anies
semata-mata bukan seorang pengusaha yang besar dan kaya raya begitu kan. Karena ini masih patar kecil begitu. Lah, saya memprediksi begini, bahwa ya Partai Gelora sama nasibnya akan seperti PSI begitu kan. Saya memprediksi ini karena pada hakikatnya dia selalu menyerang begitu kan. Menyerang dan mengkritik habis-habisan, padahal mungkin anggotanya atau yang suka kepada Partai Gelora itu adalah pendukung Anies Baswedan begitu. Ini sangat blunder sekali kepada Pak Fahri Hamzah begitu. Maka dari sini yang kemudian kalau terus-menerus seperti ini ya bisa jadi Partai Gelora tidak akan masuk di parlemen begitu kan. Bahkan di ambang batas berapa persen akan jauh dibandingkan dengan PSI begitu. Ini yang sangat disesalkan bahwa pernyataan-pernyataan seperti ini harus harus diukur lah, harus ditahan begitu kan. Walaupun nanti ya mungkin ada kesakit-hatian mungkin terhadap PKS yang masuk di koalisi perubahan, yang kemudian banyak catatan bahwa lebih mendukung kepada PKS begitu kan. Kira-kira seperti itu. Apakah ini sebagai negarawan yang harus kita contoh begitu? Ya tentu tidak begitu kan. Ya mungkin kalau dari kritikan siapapun begitu kan, bagian dari demokrasi kita juga. Tetapi di satu sisi dia harus memikirkan konstituen kita, memikirkan anggota Gelora juga begitu kan. Memikirkan tidak hanya memikirkan diri sendiri, punya panggung di sana, punya panggung di sini, tetapi di bawah tidak dimikirkan. Ini kan contoh-contoh yang tidak baik menurut saya pribadi begitu kan. Artinya wajarlah kalau seperti PDIP, seperti Nasdem dan Gerindra sudah ngomongnya seperti itu, wajar karena dia partai besar begitu kan. Kalau partai besar ya terserah begitu. Ini kan masih partai kecil yang harus kita ayomi bersama. Kan kira-kira seperti itu logikanya begitu kan. Ini yang tunggu saja di 2024 akan lolos atau tidak. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.